Monza boleh dibilang sebagai kandangnya tifosi, tapi semalam yang menang ternyata bukan Akamsi. Oke guys, welcome back to The Constructor, talk about motorsport. This is produced by Bramslock Media dan kali ini kita mau bahas tentang balapan di Temple of the Speed. Monza Grand Prix Italia yang kemarin sudah berjalan itu dan kita sudah mendapatkan pemenangnya siapa? Max Verstappen ya. Pemenang yang tidak diduga-duga guys ya. Bahkan selain menang pole position, bahkan pole positionnya juga memecahkan rekornya Sir Lewis Hamilton dengan W11-nya waktu itu di 2020 dan dengan mobil gerobaknya atau ada yang bilang troli belanja lah, ada yang bilang gerobak bubur ayam lah atau gerobak sayur, kemudian bisa memecahkan fastest lap ya guys. Nah, dan sebelum kita berbincang soal Italian Grand Prix semalam ya, kita mau memperkenalkan dulu ya. Ini ada muka lama, ada Davi. Gimana kabar Davi? Alhamdulillah baik. Gimana Pak? Pusing ya kayaknya apa ya? Luar biasa tahun ini ya. Luar Tidak biasa. terduga sampai udah setengah Iya, season ini. udah setengah season benar. Oke, dan ada dua wajah baru ya di sini. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan dulu akang-akang dari kota yang katanya dibikin pas Tuhan lagi tersenyum nih. Ada Si. Akang Muas, kumaha damang Akang Oh, Muas? halo, halo. Alhamdulillah, Damang. Halo, halo, halo. Damang ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bandung Damang. kumaha Bandung? Alhamdulillah. Oke, dan kita juga akan memperkenalkan iki rada jauh iki ya dari kota asalnya band band yang lagi naik nih ada The Jeblox nih ya dari Klaten. Ono Mas Bayu, pripun kabarnya Mas Halo, Bayu? halo, alhamdulillah, Apa baik. ya? Apa ya, Max Apa? menang soalnya. Kalau Max Walah, kalah wes. mungkin beda kabarnya. Oke. Oke, sebelum kita bahas Grand Prix Italia nih di Monza, kita mau ngasih shout out dulu buat Mas Sean Glael ya yang semalam menang di ini di kota USA. ya, di Circuit of the America ya Di yang Lon, sudah Lon, berjalan 6 Lone jam Star Le itu. Mans. Ya, Lone Star Le Mans gitu. Yang kayaknya pertama kalinya Glael menang nggak sih? Betul, betul. Iya, Ini pertama Paris Win. kalinya menang. Dan sekalinya menang bersama timnya Ya, Papa Zac Brown. Iya, ya United Auto Sports ya. McLaren Dan apa United namanya? Auto. Sayangnya tidak ada pemutaran national anthem untuk pembalapnya ya, tapi tidak apa-apa ya. Setidaknya Indonesia sudah ada di nomor satu ya. Hadiah untuk kita yang lagi huru-hara di sini. Oke, oke. Dan mungkin buat para penduduk Italia di sana kalau merasa bahwa Akamsinya nggak menang, ternyata ada yang menang, guys. Akamsinya Italia kemarin. Siapa itu? Leonardo Fornaroli yang kemarin menang di Sprint Race F2 ya. Walaupun di feature race-nya yang menang kemarin itu si Luke Browning ya, anak Akademi Williams dari High Tech gitu ya. Oke, mari kita memberikan ranking dulu untuk balapan di Monza ini. Mungkin dari Davi dulu mau ngasih berapa Davi? Oke. Dari Nah, skala 10. dari skala 10 nih ya. Lagi menanyakan menanyakan fans merah ini ya. Untuk rating not too bad lah, tapi oke lah. 8 lah, 8. 8. Oke ya. Untuk level tifosi yang kesabaran tinggi 8 tuh gede tuh. Ya, mana lagi ya? Oke, oke. Kang Muas, Baraha Kang Muas. Mungkin kalau dari saya sih berapa ya? 7 lah, soalnya agak sedikit-sedikit boring. Oh, setuju sih, setuju, setuju. Pertengahannya sih agak boring ya. Nah, Apalagi itu dia. pada pakai satu pit stop semua tuh, wah itu ngantuk sumpah. Oke, oke. Kalau Mas Dwi mau kasih rating berapa ke Mas Dwi? 6,5 kali. Walah, Enam untuk setengah. level fans Gini, Max gini, ngasih 6,5. gini, gini fun fact-nya. Aku Oke. pertengahan balapan tidur soalnya. Walah, mah turu. Oke, mari kita memulai Grand Prix Italia ini dengan membahas tentang Ferrari dulu nih ya. Kita nggak mau nyimpen-nyimpen lah, pokoknya kita langsung aja gitu ya. Ferrari itu di Freak Practice 1, 2, 3 itu meyakinkan. Kan semua setuju kan? Setuju. Setuju, Meyakinkan setuju. ya. Bahkan Setuju Kak Lewis itu sekali. bisa
P1 di free practice 1. Walaupun di P1. FP2, FP3-nya rada-rada lah, tapi Leclerc tuh konsisten 2 gitu. Ya, Nah, udah selesai. tapi apa yang terjadi di free practice ini ternyata tidak mencerminkan apa yang terjadi di qualifying gitu. Nah, mungkin saya mau tanya ke Tifosi dulu nih. Gimana Tifosi? Gimana Akang udah Davi nih melihat Ferrari yang di free practice-nya tuh kayaknya meyakinkan banget, tapi kok di qualifying sama balapan kok begini gitu ya. Iya, benar-benar benar banget sih. Apalagi udah mengatakan this our time ya. Nah, itu, Udah itu. udah di rumah juga Eh, itu kan. bukan, Wah, bukan dong. udah yakin ini. Soalnya kita lihat dari bertahun-tahun sebelumnya Ferrari Ferrari di Monza ini kadang ada sesuatu gitu. Betul. Tapi sesuatu tapi kali ini cuma ada di free practice saja. Itu sayangnya. Cuma Tapi memang apa yang bikin kenapa Ferrari kok jadi begini gitu? gimana ya mungkin kalau kita lihat sendiri kan memang performance Ferrari sekarang ini memang ya seadanya gitu kali ya mungkin ya bisa dibilang ya karena kita lihat juga kita jauh dari McLaren kita juga nggak tapi kita juga nggak terlalu jauh dari McLaren gitu karena Hmm, tetap Ferrari pun masih di konstruktornya tetap kedua gitu kan betul. dengan kita melihat Red Bull second driver sedang tidak baik-baik saja gitu kan Mm-mm. Dan itu Mercedes yang juga lagi inkonsisten gitu. ya Kimi Antonelli yang ya masih masih baru pubertas anggaplah ya baru 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 masuk gitu ya Pubertas lagi. nah tapi memang Ferrari ini sangat-sangat suka memberikan harapan gitu ya pada tifosinya ya kita lihat dari free practice ya cuman Hmm. kalau kita dari free practice memang sangat-sangat teman kita nggak bisa berpatokan lagi ke free practice gitu ya Hmm. tapi memang itu kesenangan sesaat gitu. Oke, Oke oke, mungkin oke. cukup ya Bu. Tapi emang gimana ya? Maksudnya itu tuh menjadi sesuatu hal yang wajar ketika tifosi itu berharap gitu ya dengan ya itu hasil free practice gitu, tapi kan ternyata tidak menggambarkan gitu ya. Nah, mungkin siapa dulu nih? Mungkin Mas Dwi dulu mungkin mau ngasih komentar soal Ferrari nih. Karena Ferrari ini gimana ya? Free practice perkasa tapi qualifying ya mentok-mentok 4 kalau nggak salah ya. Leclerc tuh ya 4 sama 5 gitu. Oh, Dan di balapannya cuma 4 sama 6 gitu. ini ya, masuk masuk ya, aku ya. Oke. Eh, Ferrari, bahas lagi Ferrari. Kenapa? Mungkin lebih ke arah apa ya? Development pembalapnya ke kemarin itu sebenarnya Charles bagus ya. Iya. Bener Betul. Charles bagus. Sebenarnya bagus untuk dapat podium ketiga. Tapi memang speednya dia atau pace-nya dia kalah dengan pace-nya McLaren. Hmm. Tuh. Habis itu? Pace-nya dia kalah dengan pace McLaren dan Hamilton pun karena dapat 5 place grid penalty ya kayaknya ya. Iya, 5 grid penalty. Ya kayak dapat 5 grid penalty dia harus turun ke 10, dia harus berjuang untuk naik lagi. Akhirnya cuma bisa sampai 6. Mungkin eh itu tadi dia memberikan harapan di hari Jumat, bukan di hari Jumat aja. Entah ke depan mau berapa itu terserah mereka kayaknya gitu. Untuk Ferrari ya, Ferrari agak sedikit kurang kalau aku. Hmm. Oke, oke, oke. Kalau Mas Muas, kumaha nih Kang Muas soal Ferrari nih? Nah, kalau menurut saya sih ya yang pertama saya setuju dengan pendapat Mas Dwi itu yang pertama itu kan eh, Ferrari itu eh, kuat di free practice doang. Soalnya kan ya begitu Ferrari itu cuman apa ya kalau diomongin sih cuman ngasih harapan palsu doang sih cuman PHP doang. Terus yang kedua mungkin ya kembali lagi lah this time next Di year is our year. Hmm. Itu hanya kata-kata untuk menyakiti tifosi. Nah itu dia. Sama yang terakhir paling apa ya Ferrari. Oh Ferrari itu paling ini doang apa Ferrari itu sering menyombongkan diri kayak kayak tahun kemarin kan tuh kan Leclerc itu kan dari P4 jadi
winner. Nah, sekarang Hmm. juga banyak tifosi yang menyombongkan itu. Jadi ya mungkin bisa dibilang karma kali ya, karena sombong. Karma. Tapi emang gimana ya? Kalau kalau saya sendiri berusaha menggambarkan Ferrari musim ini ya tuh satu, kita harus sepakat bahwa Pak Fred Vassar itu sangat-sangat jumawa, bukan bukan pede lagi, jumawa tentang SF25 gitu. Kenapa? Karena ini mobil tahun lalu bagus, bagus sumpah. Kita sepakat semua bagus gitu ya. Ya mungkin di momen-momen tertentu agak botol lah gitu, tapi so far bagus gitu. Tapi entah kenapa, apa yang ada di pikiran Pak Fred, mobil SF24 yang sudah bagus itu, lalu speknya diubah kalau mengutip apa kata Pak Fred itu, 99% mobilnya baru. Nah, itu yang kemudian apa ya, membuat ya gimana ya. Bahkan kelihatan banget ya bahwa Ferrari itu sangat sulit untuk kemudian adaptasi, nyari settingan yang tepat. Yang sebenarnya itu kelihatan misalnya waktu pas di Cina tuh, yang akhirnya kena diskualifikasi karena floornya ketinggian gitu. Terus abis itu ada beberapa case lagi gitu yang dimana mengindikasikan bahwa sebenarnya Ferrari itu ya lagi dalam posisi bingung gitu ya. Kayak gitu. Jadi itulah makanya kenapa kelihatan Ferrari itu ya dan Ferrari itu dalam posisi mau ngejar McLaren nggak bisa, tapi dikejar Mercedes juga nggak bisa gitu loh. Jadi apa ya masih apa ya masih ya dibilang aman sih ya ya mengandalkan bapuknya tim lain sih gitu. Red Bull yang apa pincang karena jadi Verstappen.com Racing gitu kan. Yang satunya lagi Mercedes Antonelli yang ya mungkin mentalnya belum dapet lah gitu. Sering apa namanya sering membotol gitu ya apalagi ini home race-nya gitu. Tapi saya tuh mau mengkonfirmasi ya, karena di The Constructor episode ketika mereview separuh musim, ada satu hot take yang disampaikan oleh Bung Brian Arya, seorang tifosi yang tiba-tiba pindah jadi fans Mercedes gitu ya, yang bilang kalau Ferrari tidak akan menang balapan musim ini, satupun. Nah, kita mau confirm dulu. Mungkin dari tifosi dulu. Kira-kira apakah Anda setuju dengan hot take tersebut? Oke. Ini tadi aku juga baru lihat sebenarnya konteks tadi yang Kak Fik bilangin. Cuman tadi aku lagi nge-scroll kan. Oke, Terus tiba-tiba aku lihat berita. apa tuh? Kemarin di Leclerc mengatakan di apa ya? Dia bisa menang di Baku, Di Baku, Las Singapura Singapura. dan Vegas, Las Vegas, Singapura. sama Singapura ya benar. Ya, dia mengatakan hal itu. Itu Hmm. kan salah satu harapan baru lagi ya. Harapan Coba kita, mandi. coba kita lihat lagi. Eh, memang saya rasa memang saat ini mobil mobil Ferrari itu sendiri emang yang nggak baik-baik aja gitu saya bilang ya. Hmm. Dengan pembalap yang udah dua pembalap luar biasa loh. Maksudnya Betul. Charles Leclerc, Lewis Hamilton itu udah kombinasi luar biasa. Cuma kita lihat sendiri Lewis Hamilton juga nggak bisa memperlihatkan segalanya gitu dengan mobil Ferrari itu sendiri. Hmm. Berbeda dengan Leclerc yang masih bisa lebih cepat beradaptasi dengan mobilnya karena kita udah tahu udah berapa tahun Leclerc ada di anak emas ini Ferrari kan ya. Hmm. Kalau ada yang bilang Lewis udah habis, Hmm, kalau Lewis sudah habis, hmm. kayak rasa enggak, aku rasa belum deh. Hmm. Maksudnya kita lihat aja Alonso yang masih berkoar-koar dengan Aston Martin itu kita lihat ya. Dan dia masih bisa membuktikan ya pace-nya masih ada gitu. Cuma sayang Hmm. sekali kemarin tuh dia ya agak sedikit kurang Iya, laki ya kemarin tuh kena iya, suspension failure. iya. Di Cuman ya parabolika. bener. Cuman yang nggak ada yang tahu soalnya kita lihat sendiri kemarin berapa race kemarin Leclerc bisa dapat pole tanpa sengaja. Nggak ada yang Tanpa tahu kok sengaja. besok. Nggak ada yang tahu kalau besok apakah benar ada harapannya atau enggak gitu. Baku Tapi tuh 2 minggu lagi ya kalau nggak salah ya. iya nggak mungkin. Iya kayaknya deh. 2 minggu Kalau nggak lagi. salah. Nah, kita lihat Kita nih. kita Nih, lihat di tiga race ke depan ini gimana performance dan gimana upgrade-nya Ferrari ini ya. iya. Karena kita lihat Baku, sendiri kemarin Singapura, sama apa lagi habis nih ya? sama Las Vegas. Bukan, habis nih. Austin. Nah, Austin. oh ya. Austin Soalnya dulu. kita lihat sendiri mesin Ferrari pun
masih luar biasa gitu. Kita lihat Sauber yang masih pakai mesin Ferrari bisa bisa mendapatkan poin dengan Bortoleto gitu ya. Dengan rookie Iya, mereka, dengan betul. Sauber yang kita tahu itu salah satu mesin Ferrari gitu kan. Iya. Jadi saya rasa mesin masih oke gitu. Cuman memang ya ekstra eksternal ya. Ekstra eksternal atau ada beberapa upgrade yang masih kurang ini kita nggak lihat. Oke, Tapi oke, itu oke. semua kita semogakan saja lah. Semogakan saja. Kemenangan itu. Ya kayak kata ini kayaknya udah Davi ini harus banyak tahajud ini apa untuk apa namanya mengusahakan kemenangan bagi Ferrari gitu ya. Iya, kita lah jalan langit aja lagi sekarang. Iya, udah apa namanya udah kemarin ketempelan siapa? Sahroni oh ya. Aduh, aduh. Ada. Oke, Mas Dwi, pripun Mas Dwi soal hot text di episode sebelumnya di mana ada salah satu tifosi yang sekarang sudah jadi karbit gitu ya, seperti namanya GP karbit gitu, ngomong kalau apa namanya Ferrari tidak akan menang satu balapan pun musim ini. Oke. eh Kalau nggak menang, mungkin mustahil ngomong ini terlalu dini kayaknya. Ngomong Iya, kayak ini terlalu dini mungkin. Karena Ferrari punya trek unggulan. Baku, Bener sih. aku dengan 4 pole-nya Leclerc, Iya sih, benar-benar benar. ya, ya, baku dengan 4 pole-nya Leclerc. Singapura, trek dominannya Ferrari. Dia Sainz pernah menang di sana Vettel juga pernah menang di dan sana. ya, dan mungkin taruh trek-trek lain eh, mustahil. Tapi kalau mengatakan itu mustahil belum, Hmm, kita o- belum tahu. oke Soalnya oke. kita flashback ke beberapa, mungkin udah lama banget ya, 2009. Mungkin kalau aku mau ingat-ingat, eh, performanya bukan 2009 ya, lupa aku tahun berapa. Eh, Sing siapa Mas? enggak. Bukan, bukan. Kayak yang timnya bisa comeback itu lupa. Oh ya, di MotoGP lupa aku. Oh, MotoGP. Ducati. Mungkin Ducati di beberapa dekade-dekade awal ya kayak gitu. Dibilang mustahil menang tapi akhirnya juga menang. Hmm. Oke oke. Berarti terlalu dini untuk bilang bahwa Terlalu Ferrari dini nggak punya untuk kesempatan untuk menang. terlalu dini untuk bilang kalau Ferrari nggak punya kesempatan untuk menang. Hmm. Oke oke. Kang Muas, kumaha Kang Muas? Apakah Ferrari tidak akan bisa menang satu balapan pun musim ini? Kalau menurut saya sih Ferrari bisa-bisa aja, soalnya kan lihat dari kemarin tuh si Charles Leclerc tuh kan bisa pole. Nah Betul. waktu itu seharusnya kan bisa apa ya, bisa menang juga, cuman kemarin ya biasa masalah internal. Nah terus sama satu lagi masalah Ferrari itu sering aura farming gitu, bukan Orang farming? ngerti kan? Aura farming teh kumaha Kang? Ya ya paling gimana ya? Ya aura farming itu kayak menambah menambah aura aja gitu, bukan menambah performa. Oh, ngerti. Cuman kayak apa ya? Eh, cuman mungkin eh, penampilannya doang sih yang berbeda, tapi internalnya tetap sama. Cuman gitu Hmm. aja sih. Oke. Untuk masalah Ferrari musim ini ya, Iya. paling itu aja sih. Tapi kayaknya emang Ferrari tuh nggak bisa bagus semua hal gitu. Misalnya misalnya kan ada misalnya dibagi tiga tuh. Pembalap, mobil, strategi gitu. Pembalap bagus, mobil bagus, strategi botol. Nah, Apa itu strategi dia. bagus, mobil bagus, pembalapnya botol. Pembalap bagus, strategi bagus, mobilnya botol gitu. Jadi ya kapan Ferrari itu bisa unggul di segala hal gitu loh, bisa baik di segala hal itu kapan itu yang kita tunggu itu. Tapi kalau kita mengatakan yang tadi Kak Afif bilang, saya rasa ini juga berlaku pada Red Bull sekarang ini ya. Sudah Wah, berapa kita lihat menyinggung ini. sudah berapa kali kita lihat Red Bull udah ganti driver itu sendiri gitu. Iya, Dan benar. sampai akhirnya dia menetapkan yang sekarang.
Iya, Emang walaupun sekarang juga ada beberapa masalah mobil ya kita lihat ya. iya. Kayak gitu. Oke, setelah kita membahas soal kuda jingkrak, mari kita beralih kepada si banteng merah Red Bull yang secara mengejutkan Verstappen bisa meraih pole gitu. Dan lucunya adalah sebenarnya ada dua hal gitu. Satu, ternyata Verstappen itu menolak setupnya Red Bull. Dan yang kedua adalah ternyata rear wingnya DIY, dipotong sendiri. Mengerikan. Dan itu kelihatan banget tuh potongannya tuh. Kelihatan bekas habis dipotong sendiri itu. Itu kayaknya apa Red Bull pernah ngelakuin itu di mana ya? Oh, di Vegas kemarin ya, tahun kemarin ya. Kayaknya gitu juga, DIY juga tuh, dipotong sendiri gitu ya. Entah lu kelupaan bawa rear wing apa gimana gitu. Nah, kita persilakan dulu nih ke fansnya Red Bull nih. Ini kok Red Bull yang apa out of nowhere gitu, performa lagi jelek gitu, terus tiba-tiba Max Paul dan mengasapi mobil Shopee 19 detik gitu. Pripun Mas Dwi? Monggo. Red Bull. Red Bull ya. G. Kalau bicara ini mungkin ada dua faktor. Oke. Faktor luck dan faktor emang mobilnya lagi bagus aja sih. Dua faktor itu. Lucknya dapat, mobilnya udah bagus dapat. Hmm. Kalau fun fact-nya ya, ternyata yang dipotong cuma rear wing-nya Verstappen. Rear Iya. wing-nya Yuki enggak. Tsunoda nggak dipotong. Enggak dipotong sama gitu ya. Ya fantastik, bagus, dan memecahkan beberapa rekor ya kayaknya ya. Iya. Eh, Ada fastest rekor lap balapan tercepat sepanjang masa dan balapan tercepat sepanjang masa. 1 jam 13 menit ya. 1 jam 13 menit. Nah, itu senang aja sih. Tapi mungkin ke depan harus lebih evaluasi lagi. Masalah Red Hmm. Bull sekarang pembalap kedua Hmm. Tapi sampean ini enggak masih jadi sampean problematika. kalau misalkan bicara soal second drivernya Red Bull nih, kan ini Tsunoda belum jelas nih ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya ini kan salah satu yang lagi berbincangan juga kan adalah Lindblad kan. Dan Lindblad tuh kayaknya sekarang lagi lumayan jelek gitu. Apalagi kemarin kena penalti tadinya 10 detik tapi karena dia DNF jadinya dia kena 5 grade penalty untuk race selanjutnya. Kayaknya next race di Baku ya benar di Baku next race-nya F2 gitu yang kemungkinan kayaknya masih apa masih 50-50 apakah Lindblad akan ditaruh di langsung di apa di ke F1 kan atau stay di Campos gitu. Apa namanya? Stay di Campos di F2 gitu. Nah, apakah posisi Tsunoda musim depan akan aman atau kemudian Red Bull akan mencari opsi lain gitu? Tergantung pada Yuki. Tergantung Yuki bisa improve apa enggak. Ketika Yuki Standar nggak bisa improve-nya apa tuh, improve, Mas? ya udah. Ya paling enggak bisa mendekati di top 5 lah paling enggak. Waduh, Paling enggak dia wangel. masuk top 5 lah kayaknya. Tapi Wis, itu mah wangel, susah. Mas. Kita Wangel. kita lihat dia di top 10 aja udah seneng kali ya. Iya. Itulah paling. Tapi kalau bicara posisi Yuki musim depan aman atau enggak, kayaknya enggak aman. Hmm. Tapi ya siapa? Enggak aman. Gitu. Lindblad performanya emang lagi naik turun ya. Sebenarnya ini Mm-mm. kayak Antonelli musim lalu yang Oke. di F2 performanya juga nggak baik-baik aja, tapi akhirnya tetap naik ke F1. Itu kembali lagi ke keputusannya Red Bull Hmm. gimana. Tapi Iya. kalau sempat kemarin ada rumor Isaac nolak ke Red Bull itu apakah benar ya kayaknya? Iya, Isaac enggak. Kalau Isaac tuh jawabannya diplomatis. Katanya ya 2026 tuh tahun yang berbeda gitu. Jadi mungkin 50-50 Hmm, jatuhnya. jatuhnya betul-betul mungkin ya. Selagi Mm-mm. Mbak Helmut masih di situ mungkin second cross drivernya masih ada. Walaupun dengar-dengar Mbak Helmut mau diganti sama ini nih, sama ini, Sep, Pak Sep. Saya punya aja bilang enggak, Iya sih. Tapi Mbok tolonglah Pak belum Sep. yakin. Ini kasihan Red Bull nih udah ada dua aki-aki toksik ini loh. Yang satu aki-aki yaitu anak
apa anak buahnya Didier Mateschitz, satu lagi bapaknya Max gitu loh. Ini tolong gitu ya. Boy ada satu yang bisa menenangkan gitu loh biar nggak panas-panas amat ini Milton Keynes gitu loh. Ya, iya. Second class ini masih berlanjut mungkin ya sampai nemu pembalap kayak Sergio kali. Bentar, bentar. Siapa ya? Albon udah nolak, Sainz sudah nolak. Aduh, susah nih. Siapa? Russell? Albon nolak, Waduh. Albon nolak karena udah pernah. Iya, Dia udah tahu gimana sih susahnya nyetir Red Bull. benar. Karena tanah setiran apa eh, setupnya Red Bull di musimnya Albon ngikut setupnya Max. Iya, sudah trauma dia. Setupnya Max katanya susah. Dia sebenarnya suka mobil yang setelannya Max tapi kesensitifannya terlalu tinggi untuk dia. Iya, terlalu rata kanan. Lalu rata kanan untuk dia. Jadi dia nggak bisa improve. Dan improve pun dua kali. Yang satu karena luck. Podium dua kali. Yang satu karena beruntung Perez mesinnya kebakar Oh iya, iya, ingat, 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 ingat. di Waduh, Bahrain. Karena Perez mesinnya kebakar. Ingat kan? iya, benar-benar. Oke, Mungkin oke. itu kalau bicara second seat Red Bull musim depan masih abu-abu semua. Belum ada yang tahu. Oke, oke, oke. Oke, kalau menurut Akang Muas, kumaha nih soal Red Bull nih? Ini gimana ceritanya Red Bull kok tiba-tiba jadi begini gitu? Mungkin apa ya? Menurut saya sih yang tadi barusan itu mungkin nih, menurut saya ya, Mark itu apa dapat apa ya? Kayak dapat saran aja dari temannya. Kan Max itu kan streamer. Betul. Nah, mungkin mungkin saran dari temannya aja nih. Coba aja apa potong sendiri aja gitu. Si si Potong Leroy-nya itu. Lirwi. Ya, Ya Bisa gitu. gitu ya. itu kan bisa bisa memungkinkan gitu. Mm-mm. Tidak ada yang tahu. Terus apa lagi ya? Oh, terus pas kemarin itu Tsunoda itu bisa sih top 10, cuman salah strateginya Red Bull aja. Jadi Tsunoda tuh korban strategi Red Bull. Oh iya, dia tuh kalau nggak salah Itu pit bukan duluan kan dia si cuman Tsunoda tuh. Ya, pit duluan. ya Nah, harusnya kan bukan bukan Tsunoda tuh bisa top 10 gitu. Udah bukan pit cuma race ini duluan, doang dah pas kayaknya. out dia Dia ini kena kelempar korban ke kayak gitu belakang jauh udah banget. beberapa kali deh. Nah, itu dia. Nah, terus kan pas masuk pitnya juga agak lama gitu. Ya, Iya, bener. Kayaknya emang apa ya? Paling Apa tuh? apa ya? Oh, sama satu lagi paling ini eh Red Bull kencang itu mungkin kayak kayak Mas Dwi barusan katakan itu mungkin laki aja kali. Cuman luck aja. Tapi Soalnya agak kan Red Bull mengherankan untuk apa seorang fan Max ngomong ngomong apa ngomong Red Bull kemarin hoki tuh itu agak lumayan mengejutkan sih. bukan. banyak kan Aku sebagai fans pun kadang-kadang masih agak ragu dengan Red Bull hari ini. Ya emang nggak salah sih. Beda Red Bull 2 musim lalu soalnya. Hmm. Oh iya, itu jelas. Kalau jelas 2002 musim Dua lalu musim mah lalu aja tinggal turu juga 22. menang. tinggal turu langsung Wilhelmusan. Iya, sempat nggak nonton beberapa beberapa race nonton highlightnya doang. Tapi bangga. Ya iyalah, siapa yang nggak bangga sama dominasi? Oke, Vi gimana Vi? Soal Red Bull Vi, mengejutkan nggak Vi? Tentu mengejutkan ya. Apalagi ya kemarin nonton qualifying-nya gitu. Eh, ya awalnya udah ya dia yang pasti pertama kita udah pasrah karena Ferrari udah dapet pole itu pertama. Oke, Oke, untuk Max Verstappen kemarin tuh kita akui tetap Max Verstappen itu World Champion.
Itu Hmm, tetap ada di jiwanya. Walaupun Red Bull akhir-akhir ini bisa dibilang ya agak sedikit menghilang dari atas gitu ya. Walaupun sebenarnya ya, kalau kita lihat pun sebenarnya hasil hasil race juga dia tetap dapat podium gitu kan. betul. Jadi bisa dibilang harusnya ini bukan sesuatu yang kaget gitu. Hmm. Eh, Atau mungkin di justru race itu iya, maksudnya bare minimumnya Verstappen? maybe bisa jadi dengan ya kemarin karena banyak masalah kemarin kan maksudnya Hmm. DNF ataupun ya nggak dapat poin dan lain-lain gitu kan. Hmm. Memang kita lihat karena kita tertutup dengan dominasi McLaren saat ini gitu kan. Hmm. Kita akui sekarang McLaren sangat berdominasi gitu. Hmm. Untuk Red Oke. Bull sendiri juga ya dengan banyak masalah internal, masalah ini ya itu udah pasti berpengaruh gitu kan. I- Penggantian apa namanya tim prinsipal ini tentu sangat-sangat berpengaruh gitu kan. Iya sih. Nah, tapi Apalagi karena tadi nyinggung pergantian tim prinsipal, nah coba Horner ganti sama Mekis menurut Anda punya pengaruh? menurut aku nih ya. Iya, Hmm, Setelah kita lihat kita lihat Marcus itu selama dia masih di VCAP gitu kemarin gitu. iya, Di VCAP Racing kemarin Bulls. aku rasa nggak ada gitu. Maksudnya maksudnya gimana ya? Aku sebagai yang nonton F1, maksudnya sebagai orang yang antusias dengan F1 gitu, melihat Red Bull yang tiba-tiba ganti prinsipal, tapi aku nggak ngelihat ada pengaruh ya pengaruh dari kepemimpinan dia gitu. Hmm, so far. So far, karena terus apalagi ya mungkin masih baru ya, bisa jadi Hmm. ya karena masih baru. Tapi ya kalau di Max Verstappen sendiri itu ya aku rasa itu pribadi dia bukan bukan dia gitu. Hmm. Bukan bukan leader juga gitu. Oke, oke, oke. Apalagi dengan ya, kalau leader harusnya semuanya dapat lah ya. Anggapnya kayak Hmm. Tsunoda pun biasanya bisa juga gitu. Iya, Cuman ya kita lihat sendiri Tsunoda saat ini emang enggak. Ya emang bisa dilihat Tsunoda emang agak lama juga di VCAP gitu ya, bisa bilang. betul. Ini. Oke, Cuman tadi oke. ya, aku pengen bahas juga apa tentang Limbat apa? Lindblad, nah. Limblad ya tadi itu. Eh aku akui di Limblad sendiri ya memang belum kelihatan gitu ya, belum kelihatan potensinya. Kecuali Red Bull emang pengen investasi benar-benar ke rookie-nya, sama Kayak seperti Antonelli eh, gitu. ya sebenarnya ke Antonelli. Tapi aku rasa nggak segampang itu sih untuk Red Bull. Apalagi dengan Hmm. Red Bull punya an- anak timnya gitu. Maksudnya dia punya VCAP. Hmm. Kenapa kenapa harus dia langsung naik ke Red Bull kalau bisa VCAP dulu gitu? Iya sih. Dan apa ya? Eh, Dia mau nyoba Lawson, Lawson udah ya, kemarin. ya kita lihat sendiri memang kan saat ini mobil mobil yang Red Bull sendiri itu sangat-sangat berbeda gitu dari VCAP itu sendiri ya. Betul. Tapi kita lihat dari hasil. Tapi kemarin walaupun tahun lalu Lawson pun nggak dengan VCAP nggak terlalu kelihatan sebenarnya performa dia. Betul. Betul. Maka aku pun juga kaget kenapa yang dipilih Lawson saat itu tahun awal-awal tahun itu kita semua bingung antara Yuki dan Lawson kenapa dipilih Lawson. Hmm. Harusnya Yuki lah. Karena nyata setelah bergantian Yuki pun nggak membuktikan sesuatu gitu kan. Hmm. Tapi membuktikan bahwa mobilnya memang sangat 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 susah. Iya sih, semakin mempertegas sebenarnya ya. Iya, tapi ya kita lihat dengan regulasi baru 2026 semuanya berubah dengan mesin baru Ford juga. Kita lihat apa yang akan terjadi deh. Oke, oke. Aku kalau aku milih sebagai Red Bull, aku lebih milih Isaac daripada Lindbergh itu sendiri. Terlepas Isaknya mau apa enggak. Iya, aku pasti lebih milih Isaac daripada Lindbergh itu sendiri. Ya iyalah, jelas lah. Untuk apa kita milih sesuatu yang nggak pasti gitu, belum pasti lah. Kecuali dia mau benar-benar investasi yang besar gitu, kayak Kimi Antonelli. Hmm. Karena Oke. Mercedes sendiri ya udah nggak punya anak tim lagi. Mungkin dulu kita lihat Williams itu anak timnya Mercedes Dulu. saat itu dulu. Karena itu kita lihat dari George Russell kan. Cuman saat ini Iya, walaupun James Paul itu dari Mercedes gitu ya, tahun-tahun dengan Mercedes, tapi tetap aku rasa sekarang Williams itu dari tim individu iya. dengan driver yang luar biasa juga ya kan, Alex Albon dan juga Carlos Sainz gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Nah, tadi karena kita nyinggung tim prinsipal, coba aku mau tanya Mas Dwi. Menurut sampean, Horner ganti Mekis ada ngaruhnya nggak?
Mungkin kalau tanya ngaruh nggak ya, ngaruhnya dikit, ngaruhnya dikit. Maksudnya pengaruh yang dibawa oleh Lauren Mackis ke tim Red Bull nggak segede mungkin yang tak harapin. Aku berharap mungkin setelah ganti prinsipal ada fight juara dunia, ada ini Waduh, segala macam. Ya wangnya. mungkin cuman ke ya ada fight untuk juara dunia ternyata masih sama aja. Itu Hmm. diganti pas apa aku lupa ya. Diganti pas Habis British Grand Prix, waktu itu. habis Inggris. Bus British ya kayaknya ya. Ya, Pas Inggris Habis British. pas performa Max lagi bus British kan habis dia spin di tikungan itu kan. Iya. Ya Allah, ingat-ingat itu lagi. Nah, mungkin ngaruhnya dikit karena dia setelah dia masuk di tim prinsipalnya Red Bull, eh, kita lebih bisa lihat Yuki improve di beberapa momen. Hmm. Setuju, setuju, setuju. Kayak mungkin dia masuk masuk ke Q3 di beberapa race, dia bisa masuk Hmm. top 10, beberapa kali cetak poin. Hmm. Ya kembali lagi karena kemarin seperti yang diomongin Mas Davi tadi, Mas Davi atau Mas Muas aku lupa tadi ngomong siapa, yang Red Bull ngasih salah strategi ke si Oh Yuki, ya, tadi ngasih Bang strategi Mas yang tadi. salah ke Yuki karena dia pit duluan. Ya sebenarnya kalau bisa memaksimalkan strategi double point bisa lah, Hmm. Oke, oke. double point bisa lah kayak di Zandvoort kemarin lah. Kayak di Zandvoort kemarin bisa mungkin Double point dan secara garis poinnya gede. besarnya ada pengaruhnya tapi nggak, ya ada ngaruhnya tapi nggak banyak banget Hmm. Oke, oke, oke. Nah, setelah kita membahas soal Red gitu. Bull yang sangat-sangat apa ya, yang sangat-sangat mengagetkan ini, walaupun tadi kalau saya diingatkan, di remember oleh Davi bahwa ya kayaknya itu emang bare minimumnya Verstappen gitu ya. Because he's a world champions gitu. Dan secara material, secara mental dia tuh sudah sangat-sangat world champion gitu ya. Maka dan kayaknya emang Verstappen itu akan memaksimalkan apapun yang dia bisa gitu kan. Jadi kalau dia bisanya segini ya dia akan maksimalkan. Kalau bisanya menang ya dia akan usahakan menang. Kalau bisanya podium ya dia akan usahakan podium gitu. Dan so far kayaknya emang hal-hal tidak beruntung dari Max itu apa poin-poin rendah ya lebih tepatnya itu lebih karena ya tadi faktor-faktor yang tidak menguntungkan misalnya pas di Inggris itu salah salah setup gitu kan nggak ngerti gimana ceritanya itu bukan salah setup sorry ini gara-gara Piastri ini kan gara-gara Piastri tiba-tiba ngerem itu kan itu. Terus pas di Austria gara-gara ditubruk Kimi gitu kan. Makanya sekarang namanya ini apa namanya kemarin tuh dikasih julukannya apa? Osama bin Kimi. Osama bin Antonelli namanya. Atau ya kayak gitulah. Sisanya ya bisa dimaksimalkan oleh seorang Verstappen gitu ya. Kayak gitu. Oke, sekarang kita akan beralih kepada tim Papaya. Ini yang lagi ribut-ribut. Ribut karena apa? Karena ini Papaya apa Rules, tim order. Bahkan Papaya Rules, kemarin Papaya Rules. ketika Norris naik podium, Dibu bayangin. Dibu bukan menang loh, podium aja Dibu bayangin. Luar biasa nih Norris nih. Oke, tapi ya sebenarnya ini membingungkan soal Papaya Rules tuh ya. Karena ada sejumlah pihak yang berpendapat bahwa ya kalau perlu apa siapa itu si McLaren tuh main ini aja main apa main free race aja gitu maksudnya ya udah siapa bersaing satu sama lain jadi nggak ada intervensi tim kayak tim order gitu gitulah tapi kita ingat bahwa mereka udah bilang apa namanya Papaya Rules dan Papaya Rules itu rulesnya adalah siapapun yang ada di depan di turn satu maka dia yang di apa di diprioritaskan gitu. Dan sebenarnya yang menjadi apa ya yang menjadi aneh dari Papaya Rules ini adalah ketika misalnya ada hal-hal yang tidak terduga lalu kemudian misalnya yang di turn satu tadi ternyata kemudian tidak mendapatkan yang semestinya misalkan dia harus di belakang gitu maka tim berkewajiban untuk
mengintervensi agar balik ke posisi awal gitu. Nah, ini yang kemudian aneh. Nah, mari kita mungkin dari Kang Mas dulu kumaha melihat Papaya Rules dan Tuo Papaya ini. Mungkin kalau race Monza GP kemarin mungkin Papaya bisa satu dua kali. Cuman ya itu tadi Papaya Rules kan memprioritaskan yang di depan. Nah, mungkin apa ya? eh Mungkin ya seharusnya bisa bisa apa? Seharusnya Piastri itu bisa P2 gitu, bisa finish di P2. Cuman ya karena itu tadi Papaya Rules tadi. Tapi kira-kira Papaya Jadi Rules tuh udah adil belum? mungkin apa ya? Menurut saya sih mungkin 50-50 lah. Hmm, Soalnya kan kalau kalau season ini kan si Norris sama Piastri kan lagi apa ya? Lagi rebutan juara dunia. lagi rebutan World Champ ya. Mungkin menurut saya nih ya eh, McLaren tuh kayak ya udah gitu. Mungkin siapa siapa cepat aja gitu. Paling adu Hmm, cepatan doang sih berarti menurut saya. berarti free race berarti. Ya itu aja sih paling. Oke. Sama satu lagi mungkin eh sama ini aja sih sama rivalitasnya aja sih. Kan kita tuh kan pernah lihat tuh back then 2016 rivalitas antara Rosberg sama Hamilton itu Iya. kan toksik banget tuh apalagi pas di Spanyol. Betul sampai Nah, DNF dua-duanya. nah, mungkin menurut saya nih rivalitas McLaren ini Piastri sama Norris mungkin rivalitas sehat soalnya kan ya begitu. Cuman saya tuh kasihan sama Oscar sih soalnya kan tahun tahun kemarin season kemarin dia kan second drivernya maksudnya second choice-nya McLaren jadi ya Betul. gitu sering swap position sama Norris gitu. Mm-mm. Oke, oke, oke. Kalau dari Davi sendiri melihat Papaya Rules gimana? Ya, Papaya Rus itu sendiri kan sebenarnya kan eh, baru, bisa kita bilang baru untuk McLaren itu sendiri ya. Iya, Karena ya mereka adalah always play team. Maksudnya selalu bermain dengan tim, bukan individual. Kita lihat iya. beberapa tim memang Mercedes itu lebih masih Mercedes masih individual, terus Ferrari juga masih terkadang masih individual dan juga Red Bull apalagi gitu kan. Apalagi itu. Nah, apalagi dengan Red Bull. Tapi ya keanehan di sini sebenarnya positifnya itu memang bagus timnya untuk tim ya, sangat 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 oke lah untuk tim gitu. Apalagi dia mereka mengejar mengejar konstruktor kedua untuk berturut-turutnya ya tentu Mhm. itu salah satu yang pengen mereka pegang gitu kan. Oke, Walaupun kita lihat jarak antara Ferrari dan McLaren itu sangat-sangat jauh gitu. betul. Tapi baik lagi ini tentang driver champion itu. Tentang driver champion tentu menurut aku McLaren tetap harus milih satu gitu. Nggak milih satu Hmm, sih, tapi lebih gimana ya? Itu kemarin tuh hal-hal yang sangat nggak kurang kurang masuk akal sih sebenarnya. Walaupun itu hmm, play team gitu ya. For iya. what? For what untuk swap gitu. Swap Iya. position why? Apalagi itu kan bukan salahnya Norris kan, tapi itu bukan salah Ya, Piastri kan, tapi itu kan salah pit crew-nya kan. ya. Ini udah masalah tim bukan masalah individual. Mau itu masalah misalkan ya ban habis dan lain itu nggak masalah gitu kan. Mm-mm. Anggapnya kalau misalkan ban Piastri ini udah misalkan udah 10 lap lebih lama gitu. Oke lah kalau kita Norris kita bisa kejar Verstappen lagi. Tapi ini udah nggak ada udah nggak bisa Norris ngejar Verstappen kenapa kenapa harus digedein lagi gitu loh. Betul. Walaupun kita lihat setelah Norris kemarin ganti ganti ban dia tetap bisa ngejar sih sebenarnya kalau kita Mm-mm. lihat pace-nya memang. Walaupun Tapi sebenarnya itu juga ngaruh karena
Norris itu pit di beberapa lap terakhir yang dimana Ya, sebenarnya kan kalau mau dihitung secara apa jarak sama waktu yang harus ditempuh untuk ngejar Verstappen emang agak susah gitu. benar sih. Memang dengan pace Verstappen saat kemarin tuh memang masih lumayan bisa bilang kenceng lah ya. Iya. Tapi aku rasa ini memang baik aja sih. Tadi apa kata Mas Muas tadi juga rivalitas kayak seperti kita lihat McLaren ini nggak mau rivalitas seperti Mercedes tahun 2016 ataupun Red Bull masa-masa Weber dan Vettel. Oh. Itu Atau salah, mungkin kalau nggak salah McLaren juga pernah mengalami hal yang sama, Hamilton sama oh, Button oh ya benar tahun-tahun dulu itu ya bisa dibilang. 2008. Ya, Hamilton, Hamilton Hamilton Alonso Alonso. kayaknya ya. Alonso. Hamilton Alonso apa Hamilton Button? Hamilton Alonso. Oh, Hamilton Alonso. Hamilton Alon Hamilton Alonso yang akhirnya mereka gagal dapat gelar itu. Oh, oh iya, iya, iya. Kimi ya. Iya, yang dapatnya Kimi 2007. Oh iya ya, ingat. Nah, aku rasa memang ya mereka belajar dari itu gitu ya. Nah, aku rasa bisa dilihat McLaren saat ini belajar dari itu. Hmm. Tapi Karena ada hal yang menarik sih. Kemarin tuh tadi tuh baca tweet di mana, ya? Kalau nggak salah di Twitter itu. Jadi ada yang komentar gini. Jadi apa namanya? Ferrari itu dulu di era Michael Schumacher itu kan juga terkenal sama tim ordernya tuh. Nah, tahu nggak siapa salah satu strategisnya Ferrari waktu itu? Andrea Stella, yang sekarang jadi tim prinsipalnya McLaren gitu. Yang di Apakah mana ini itu kayak dejavu gitu. Kayaknya apa namanya Stella menerapkan apa yang sudah dia pernah pakai di Ferrari gitu. Dulu eranya Schumi sama eranya apa? Dulu Schumi sama siapa dulu? Oh ini, Rubens Barrichello. iya Barrichello gitu. Benz duo duo itu Iya, jadi dejavu gitu. Oke, Mas Dwi ki pripun soal Papaya Rose ki? Papaya Rus? Eh sama kayak dikatakan Mas Davi sih. Eh lebih kemarin lebih kayak nggak adil aja. Bukan salah Piastri, bukan salah Norris, tapi mereka berdua disuruh untuk ngalah satu sama lain. Kayak nggak masuk akal aja gitu. Dan Mm-mm. apalagi aku notice komentar Max setelah race Apa tuh? yang itu yang katanya kalau kalau Max jadi Piastri dia nggak mau katanya. Ya Tahu kan yang emang. itu? Ya, kalau Max jadi Piastri, dia disuruh kayak gitu nggak mau. Itu karena apa? Max tahu itu kesalahan bukan kesalahan dia, bukan Mm-mm. kesalahan dari eh ya kayak dikatakan Mas Davi tadi, nggak ada yang Norris punya problem, nggak ada si Piastri punya problem. Mungkin Mm-mm. katakanlah kalau tadi bannya lebih tua yang di depan, akhirnya yang di belakang bannya lebih fresh, mungkin swap position masih masuk akal. Kemarin alasan swap position cuman karena slow stop agak apa ya kalau bilang Bodoh ya lah. eh, agak ih itu agak greget juga sebenarnya, greget juga udah mau bagus-bagus kayak gitu. Itu aku nggak tahu tim ordernya ya. Itu waktu itu aku nonton tak tinggal ke belakang deh kayaknya, tinggal ke kamar mandi Hmm. atau gimana lupa. Dan tiba-tiba udah tukeran posisi. Dan Mm-mm. setelah lihat highlightnya, oh ternyata ini tim order tadi. Maksudnya lebih ke kalau kalau ini pure kesalahan driver, adil-adil aja. Tapi kalau ini ke arah kesalahan tim, seperti mereka mengorbankan driver mereka. Mm-mm. Makanya kenapa terkesan kayaknya McLaren tuh ini British bias. Wow. No comment kalau itu mah, no comment kalau itu. Nggak takut, nggak berani, nggak takut diserang fansnya McLaren. Mana saya kenal lagi salah satunya. Jangan, jangan, jangan diomongin terlalu dalam. Nanti fans McLaren kena mental. Ya, Iya. itu untuk tim yang memperebutkan juara dunia, menurutku kayak nggak penting aja sih. Sesuatu yang nggak apa sih harus swap ngapain sih? Orang Iya. lanjut aja bisa nggak apa-apa gitu. Harus Mm-mm. swap ngapain gitu? Nggak ada eh,
argumen jelas, nggak ada alasan jelasnya ngapa harus Bener. swap position kan? Itu Iya. lebih ke nggak masuk akal aja sih kemarin dan nggak adil liatnya. Tapi emang ngomongin soal pit itu ya. Jadi eh, saya tuh sebenarnya agak lumayan apa ya, greget gitu sama tiga depan ini, Max terus Oscar sama Lando. Karena nih orang nggak pit guys, nggak pit gila ini ban awet bener gitu kan. Nih kapan pitnya gitu. Terus saya mikir, nih apa mereka saling tunggu-tungguan ya kapan pit duluan? Oh ternyata Max pit, oke Max pit. Terus kita lihat, nih Max mau dikasih ban apa? Dikasih ban hard, aduh, langsung pusing. Wah nggak iso kayak gitu. Wah nggak iso kayak gitu kan. Nah, tapi ternyata apa? Ternyata ngacir tuh. Itu kayaknya untuk pertama kalinya RB20 pakai ban hard ngacir tuh kayaknya baru pertama kali itu kayaknya ya. Dalam sejarah apa RB20 musim ini itu kayaknya baru pertama kalinya itu ngacir tuh. Nah, terus habis itu kalau nggak salah akhirnya Piastri diminta untuk pit duluan. Oke, pit duluan lah. Pitnya cepat 1,9 dan itu jadi so far pit tercepat musim ini ya kalau nggak salah gitu. Terus berapa lap kemudian kalau nggak salah 2 atau 3 lap kemudian akhirnya Norris yang pit. Nah, tapi nih kelamaan ngepit karena bautnya kurang kencang nih nggak tahu mungkin apa mungkin pit krunya habis mabok lem apa gimana gitu. Nah, lalu kemudian tiba-tiba engineer-nya Piastri ngomong kalau Anda diminta untuk stop position. Kagetlah kita semua di situ. Lah kok malah swap? Apa gunanya apa? Walaupun sama-sama pakai ban soft ya, tapi ya tetap aja apa ya? Dengan sisa lap segitu untuk ngejar Verstappen tuh sangat susah sekali dan emang memalukan sih. Gimana ceritanya mobil bukan mobil tercepat pertama di grid itu bisa ngasepin apa mobil tercepat gitu dengan ban yang lebih unggul itu ya. McLaren pakai ban soft waktu itu di stint terakhir sedangkan Verstappen pakai ban hard. Aneh sih itu. Ya lebih aneh-aneh lagi aja sih, lebih nggak ngapain juga kita nggak tahu alasannya. Lagi-lagi mungkin alasannya Hmm, alasan tim tapi akhirnya mengorbankan driver. Itu yang mungkin aku nggak suka dari McLaren itu. betul betul. Sebenarnya Makanya, bagus, bagus mereka mengutamakan tim. Tapi mm-mm, di sisi lain kadang-kadang mereka harus mengorbankan driver mereka. betul. Itu dia yang salah. Mungkin di situ yang salahnya. Iya, makanya sekarang tuh ya kalau tadi mengutip kata Mimin F1 Speed, Yo sekarang tuh sudah waktunya ini kan udah ada 2 insiden nih. Tahun lalu di Hungaria sama Monza tahun ini. Nah, Yo mulai musim ini free air aja apa free race aja udah. Free race ya. Siapapun yang di depan gitu, siapapun yang di depan ya udah biarin aja gitu. Nggak usah ada intervensi-intervensi macam team order gitu-gitu. Karena itu akan membuat persaingan jauh lebih adil dan jauh lebih apa namanya? Jauh lebih apa ya? Jauh lebih objektif Bagus gitu loh. lah. Jadi nggak ada tuh ceritanya tim order gitu nggak ada. Bodo amat lah mau Lando apa anak lama lah terus ada tiba-tiba ada anak baru yang ternyata lebih kencang gitu. Ya biarin aja. Toh juga F1 tuh kejam kok. Lihat aja Ricardo. Ricardo kan akhirnya kalah sendiri kan sama Max. Ricardo. Terus siapa lagi? Yang senasib tuh. Anak baru apa anak lama terus tiba-tiba datang anak baru yang Button. ini. Siapa ya? Ada yang punya contoh nggak ya selain Ricardo? eh Sep, 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 Sep. Sep, Sep, Sep Oh, nggak sih? Sep sama Sep Weber ya? Ferrari 2019. Oh, iya iya iya. Ini Iya, Sep sama Sep Leclerc. Iya, iya, ingat Ferrari ingat. Ingat. Sep Ferrari 2019. Sep Ferrari 2019 sama Weber pas 2009, 2010 sampai 2013 lah. Yang akhirnya Weber akhirnya nggak kuat dan Pensiun. ya wes, akhirnya Weber pilih yang keluar. Mm-mm. Sama aku mau ini tanya satu hal terkait Oke. Papaya Rus. Ah, GP Kanada tahun ini, Mm-mm. you know dong, inget dong Ingat GP pas Kanada tahun nubruk. ini. Ah, itu tuh mereka sebenarnya
masih pakai papyrus itu atau gimana sih waktu itu? Aku Nah itu, soalnya nah itu, agak nah itu, lupa-lupa. nah Itu yang itu, jadi masalah. nah Itu itu. mereka masih pakai papyrus atau tidak? Dan tiba-tiba aku masih keinget itu, Mas Afik ngomongin itu, Mas Bram ngomongin itu, Kanada 2025 di insiden itu. Iya udah selesai sih sebenarnya udah selesai. Tapi Hmm. eh, kenapa pakai papyrus masih kayak gitu? Iya, benar. Tuh. Sebenarnya emang bener sih bagus nggak pakai aja sekali. Iya, biarin gitu aja. Kan nanti kan kelihatan tuh siapa yang layak tuh kan. Maksudnya apa ya? Eh ini fans Lando silahkan mau benci saya silahkan, serang akun saya silahkan gitu ya. Tapi harus diakui, decision makingnya Lando untuk beberapa momen itu jelek. Kanada tuh contoh besar. Aus- Dia Austria. tahu di sisi kanan kosong, kosong. Sisi luar tuh kosong. Tapi dia memilih sisi dalam. Dan akhirnya apa? Der, Dia habis. Selesai. habis. Habis. Decision makingnya Lando tuh harus harus diimprove. Kalau nggak 2000 diimprove dia nggak akan jadi world champion. 2000 berapa? Apanya? Oh enggak. Di ini ya di tahun ini ya. Ya itu sih sebenarnya eh di Kanada kemarin Iya, dia lebih nggak bisa apa ya? Nggak bisa lihat ruang. betul. Agresifnya terlalu agresif. Nggak pakai aku harusnya nyerang ke sini. Oh aku harusnya nyerang ke sini. Dia nggak kayak gitu. Dia ya wes dapat kesempatan dari situ. Dia ambil dari situ. Oscar mepet kiri selesai. Selesai, udah Selesai. gitu. Jadi ingat McLaren 2012 ya. McLaren Kalau itu ya. 2012 tuh siapa? Yang itu 2011 yang pas Jensen ditabrak Lewis. Oh iya iya iya, iya. Tapi Loh, Jensen menang kan? Iya iya. nggak sih? Tapi Jensen menang kan? Nggak tahu, tar nanti coba kita cek. 2011 Kanada yang Kan. race-nya Oh paling lama sama sama 4 di jam. situ juga kan? Iya, di Kanada juga. Tapi kan akhirnya salah satu dari mereka menang. Ya sama sih. Akhirnya Oscar juga podium. Podium apa nggak sih? Lupa. Eh Enggak, podium enggak. podium. Eh enggak Enggak, Enggak, enggak. Kanada enggak enggak enggak. enggak Enggak, Kanada enggak. enggak, enggak. enggak. Dia empat dia Dia empat. 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 Satu Russell, Pertama dua Max, tiga Max. Antonelli. Verstappen, 3 Antonelli. Dia empat. Di situasi yang berbeda. Dan di Mm-mm. situasi itu tuh udah beda banget. Makanan 2012 ya masih free lah untuk itu karena mereka nggak rebutan world champion. Ya bisa sih world champion tapi akhirnya pupus juga. Mm-mm. Dan Betul. kok posisi di 2025 mereka bener-bener fighting champions dua-duanya. Kontraktor Mm-mm. apa maupun drivernya mereka memang fighting champions. Mm-mm. Dan dengan posisi McLaren yang sudah mengunci konstruktor tuh udahlah biarin aja lah mereka apa free race aja lah gitu. Biar apa mereka berdua yang menentukan siapa yang lebih layak untuk world champion gitu. Kayak gitu. Apa mentalitas tanpa ampun, decision making yang tepat, hati-hati, presisi, nah itu apa ya kunci-kunci untuk jadi world champion gitu. Jangan cuma ngerengek. Nah, itu. Aduh, Nah, bodo tim amat Horner lah saya aja mau diserang di fans Lando kayak tim bodo amat Horner nggak gitu jelas. ya. Bodo amat. Nah, eh kebanyakan bahas papaya ya. Ini papaya Rolls yang luar biasa. Nah, Karena itu seru dibahas. memang, memang gitu. Selagi tidak ada fanbase ya. Ini ada fans Red Bull, ini ada fans apa namanya, ada tifosi, terus di bawah ini nggak tahu nih, ini Mas Muas nih fans fans apa ini Kang Muas ini? Kalau jujur nih, saya tuh fans Louis sih. Oh, Cuman Lewis. kan, cuman kan ya tahu Louis akhir-akhir ini gimana ya. Jadi pindah aja ke ini nih. Nah, saya karbit. Waduh. Bicara Luis ya, Luis itu habis apa enggak? Tadi kan disinggung ya. Luis udah habis atau belum? Mm-mm. Kalau menurutku belum. Penyebab dia anjlok tahun ini Karena itu sih lebih ke arah pertama tim baru, kedua betul. mobil.
mobilnya. Mobil SF25 bukan kayak mobil SF24. SF24 em, mungkin minim problem, tapi karena Opa Fred ngomongnya ini 99% mobil baru, mungkin adaptasi ke mobil baru itu juga susah. Betul. Jadi mungkin dimaklumi lah. Kalau umur 40, lihat aja Nando. Nando 44 masih bisa improve. Lihat aja Nando. Dia mau mau balapan sampai umur 60 kali. Iya. Jangan-jangan nanti anaknya Kimi Räikkönen balapannya sama Alonso juga ntar. Ya gini, udah ada bapaknya Max pernah balapan sama Nando. Bapaknya Nando sekarang balapan sama anaknya. Iya. Waduh, tuh lintas generasi tuh. Ya, Oke, Nando oke. 2000 Nando 2018 pensiun itu hanyalah cerita bohong. Wah, berarti Nando 2018 tuh namanya apa kalau bukan pensi? Hiatus. Lebih ke hiatus nggak sih? Dia 2 tahun balapan di 2 apa 3 ya? 2 tahun ya? dua Dua tahun Ya, dia balapan tahun. di lemas. 2 tahun 19-20. balapan 19-20 balapan endurance lah, dia ngejar Triple Crown of Motorsport lah. Hmm. Berarti tinggal satu lagi dong Nando. Tinggal Indy 500 ya. Iya. Tapi apa iya ada yang mau rekrut Nando? Mungkin nanti. Dia pernah nyoba eh 2017 Hmm. Monaco. Dia pernah nyoba Indy kayaknya loh. Iya tah, nanti coba kita cek lah. Iya, Iya, 2017 ya. itu pas pas Jensen yang gantiin kayaknya. Iya, waktu itu dia waktu Monaco dia mencoba kan. Terus kan kalau nggak salah satu season nggak sih dia di IndyCar. Kemudian setelah dia pensiun tuh di IndyCar sementara, kemudian baru pindah lagi ke F1. Karena di IndyCar sendiri ya Hmm. saat itu saat itu masih masa-masa Honda tuh sangat-sangat bapuk ya waktu itu ya. Betul, 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 Tahun-tahun betul. itu. Betul sekali. Nah, ternyata kursi Honda itu ke bawah sampai ke IndyCar kemarin waktu itu. Atau Alonso saat itu di IndyCar gitu kan. Tapi kan selama dia di McLaren sama dari 2015 ya. Iya, Ya, 15, 16, 2015. 17, 18, 19, 18 udah 2 kali ganti. 16 sampai 17, 15 sampai 17 Honda ya. Ya, The dikoreksi. eh, iya, 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 iya. 2015 16 itu 15 sampai Honda. 17 Honda, sampai 16, 17 Honda benar. 17 Honda. 18 baru ganti ke Renault. Renault, Ya, Renault. Renault ya. Renault. Renault. Ya mungkin agak improve dikit lah 2018. Ya, benar Beberapa sih. poin-poin gede dan comeback comeback bagusnya di Baku yang ngendarain mobil kepit cuman pakai 2 ban atau 3 ban, Oh, iya iya Oh, iya, iya. iya, iya. yang dia comeback terus dapat poin, eh, masih ya lumayan lah daripada GP2NG. Tapi tapi waktu tahun itu sejak McLaren ganti Renault malah 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 Honda bagus gitu sama Iya, sama Toro Rosso sama ya sama Toro Rosso waktu itu kan. Toro Rosso dulu. Yang Mm, Toro Rosso yang jelek kayaknya Brandonnya, kalau Hondanya iya, bagus. Brandon Iya, benar. Hartley. Brandon Hartley Karena yang jelek. mereka mereka punya Gasly waktu itu kan. Gasly itu udah bagus Iya, waktu itu. mereka P4 Bahrain itu finish tertingginya waktu itu kayaknya ya. Di Iya, itu habis itu 2019 bisa improve sampai podium di Brazil ya. iya benar. Oke, Sampai oke. akhirnya menang di Monza. Di Monza. Ya Monza lagi jadinya. Udah 5 tahun yang lalu tuh. Iya. Iya tuh. Itu gara-gara Lewis ngelanggar apa sih, lupa aku. Lupa aku. Ngelanggar itu ya. Dia nggak boleh masuk pit tapi dia masuk pit nggak sih? Oh, iya ya. Iya kayaknya. Dan Dia itu pitnya nggak boleh. adalah Redemption Day seorang Pierre Gasly yang habis digeser sama Hmm, Red Bull tahun sebelumnya. kemarin Ya, tahu lagi. Itu ya, tahun-tahun menyedihkan sebagai fans Red Bull. iya. Itu mungkin Gasly kayak mau ngomong ke Horner, mamam tuh. 2020 Monza tuh kayak wow, ini tuh sebenarnya bukan masalah mobil, ini masalah mentalitas, ini masalah kalau gua nggak ditekan-tekan banget bisa lah. Mm-mm. Dikasih dikasih ruang apa pengembangan yang Iya, cukup gitu mah. Hmm. Hayu-hayu aja.
ya dia digantikan karena beberapa insiden besar ya. Iya. Jerman Iya, Jerman karena 2019 Jerman 2019 pas dia udah mau finish nabrak Albon kali ya, nabrak Albon, ringnya jadi patah, terus Iya. big crashnya di mana aku lupa, big crashnya Oke. di mana tuh Bang? Pernah big crash, crash gede kayaknya di mana ya, ya akhirnya dia DNF lagi. Nah itu makanya sampai sekarang ya mungkin yang bisa mengalahkan second class Red Bull hanya dua orang, Siapa tuh? second Weber sama Perez sama Ricciardo, tiga maaf, Hmm. ya bisa yang lain dibilang gagal. benar, benar sih, tiga orang itu bisa membuktikan kalau Red Bull itu nggak ke untuk khusus first Ya, mereka driver gitu. mereka nggak ke driver utama doang gitu. Mungkin wanti-wanti aja lah, jangan sampai kayak Honda di MotoGP. Itu Ditinggal ya Mark Honda, langsung Honda nyungsep. langsung nyungsepnya habis itu. Iya. Kalau apa udah mah HRC-nya ya begitu. LCR Ya, juga cuman ya begitu. ya dia terlalu apa ya, Marquez sentris kalau aku Betul, ngomongnya. Marquez betul. sentris, tetap dia di Mark keluar selesai. Mm-mm. Betul. Nah, Sekarang pun ya walaupun mereka pakai Vivor sih sebenarnya, pakai Vivor, tapi kalau setup motornya nggak pernah bener ya udah habis. Mati bahkan dong sama ngomongin MotoGP. sama Yamaha yang nggak yang masih pakai inline aja kalah loh. Iya, digendong sama abang-abang Perancis. Iya, abang-abang Prancis kita, Fabio Quartararo. Waduh, ini Davi ini kayaknya Ya, kelempar nih, mati lampu nih kayaknya. kembali lagi ke F1, MotoGP-nya Oke. besok soalnya. Aduh. Ya, ya. Ini apa namanya? Aduh, ini apa tadi kita ini apa ngalor ngidul bahas apa tadi? Oh, bahas Papaya Rules. Oh, ya, Papaya Rules. Nah, oke apa namanya? Karena kita tidak mau terlalu melebar ya, mungkin kita ini saja. Nah, saya mungkin mau minta semacam hot text. Nah, ini setelah kemudian 2 minggu apa berapa minggu yang lalu kita minta hot text dari dua pembicara kita. Nah, sekarang saya mau minta hot text dari dua, harusnya tiga tapi orangnya nggak ada. Dari dua abang-abangan kita ini. Hot text F1 di sisa balapan musim ini. Mungkin dari Kang Muaz dulu. Konteks ya. Ya. Apa ya? Mungkin eh menurut saya nih mungkin Luis podium. Luis Podium masih bisa sih. Luis Podium masih bisa sih. Masih bisa, masih bisa. Itu aja sih paling kalau Oke, dari saya. oke. Mas Dwi, hot text F1 di sisa balapan musim ini. Next, Red Bull improve lah. Red Bull Itu improve. bukan hot text, itu harus itu. Bukan. Ini mungkin lebih ke Ferrari double podium aja sih. Waduh, Ferrari 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 double double podium, wangel. Ferrari double Ferrari double podium Double lah. DNF bukan double podium. Double DNF kan Iya udah sih. kemarin tuh. Double Double DNF DSQ udah. udah. Double DNF Double udah. DNF. Double Yang DNS belum yang double belum Berarti double DNS. DNS. DNS Ya, do not DNS. start. Did Do not not start start. ya. Kayak si Hulkenberg kemarin ya. Mm-mm. Mungkin sisa Yoi. untuk hot take sisa musim ini adalah lebih ke kalau bisa Max menang lagi aja. Max Dan itu bisa mungkin menang sih. lagi aja. Itu mungkin Max menang lagi aja. Red Bull masih punya track-track kuat. Masih punya Las Sao Vegas, masih Paulo, punya Abu Dhabi, terus masih apa punya lagi Sao ya kuatnya Paulo, Red Bull tuh? masih punya Las Vegas. Mereka masih punya Vegas. Baku. Mm-mm. Baku beberapa kali menang walaupun nggak pole. Abu Dhabi? Sam Abu Dhabi juga mereka menang di 2023, 2022, 2021, sama mana lagi ya? Kayak itu sih. Masih ada Iya. harapan lah kalau bilang aku teksku musim ini Max bisa menang lagi. Hmm. Ya paling Oke, nggak oke. Max menang lagi dan
paling enggak mempertahankan posisi mereka di top 5 constructor. Hmm, oke oke. Top 5 Hot take top 4 saya di constructor. sisa balapan musim ini adalah Hajar Rookie of the Year. Saya yakinnya. Ya, saya yakin sih. Ya, yakinnya kalau nggak kalah sama Kimi ya. Mercedes lagi bapuk. Bukan babuk, inkonsisten. Iya, lagi inkonsisten. Ya, lihat aja mungkin Russell ke depan bisa kali ya. Russell wins lagi atau Russell minimal podium lah Russell. Masih bisa lah. Russell, ayo Russell. Gue ingat-ingat Russell jadi ingat Belgia 2024. Apa tuh? Disqualify Oh, Belgia. Belgia 2024. Udah senang Sumpah nyesek podium. banget sih itu. Udah Mana senang pengumumannya tengah podium. malam banget lagi. Aku Udah lihat seneng pengumuman banget berapa itu. kayak jam 3 kali ya. Jam 3 bangun bangun mau subuh kayak jam 3 lihat pengumuman itu shock banget sumpah. Lah kok disqualifying? Lah kok gini ya nggak expect aja sih kalau aku lebih ke Hmm. wah bagus ya kayaknya waktu itu kan dia apa namanya dia nggak pit Dia one sampai lama stop banget dan dia one apa stop namanya? lama banget Mm-mm. one stop lama banget sampai dia di stint keduanya dia lama banget ya stint stint Iya, terakhirnya lama banget benar. stint terakhirnya hampir 50% balapan lebih deh kayaknya Iya. Cuma satu stint pit stop keduanya tuh doang dia kemarin tuh ya di Belgia tuh. medium kayaknya kalau nggak medium agak medium atau soft langsung ganti ke hard sampai selesai balapan kan. Mm-mm. Dan itu yang bikin mungkin floor mobilnya jadi kurang ini sih. Mm-mm. Iya. Karena di Spa kan nggak ada apa namanya kayak parade lap tau Iya nggak nggak ada. Langsung masuk kayak langsung masuk lap pit. langsung dia langsung balik masuk pit kan mungkin Mm-mm. dia nggak bisa pick the rubber kali Ya, iya, itu. nggak bisa pick the rubber dan akhirnya udah selesai ya itu aja sih mungkin ya Underweight hot dan takes akhirnya langsung kena diskualifikasi. nah, hot takesku itu aja ya sama mungkin Max menang dan Russell podium kali itu aja Oke, Max oke. menang Russell podium gitu Oke, ya itu kalau saya tetap apa Hajar Rookie of the Year gitu. Dan harusnya bisa gitu dengan melihat Hajar yang apa lagi bagus-bagusnya gitu. Bahkan dia bisa start from pit lane to P10 gitu ya. Satu poin yang sangat berharga untuk V-Carb gitu ya. Oke guys, terima kasih Mas Dwi, terima kasih sudah menemani Mas Muaz, hatur nuhun sudah menemani. Tadi ada juga Uda Davi, terima kasih sudah menemani. Dan pemirsa jangan lupa untuk subscribe YouTube Bramslock Media, like dan share, dan jangan lupa untuk follow The Constructor karena kita nggak cuma ngomongin F1, ada MotoGP, ada Formula E, kadang-kadang WEC juga. Dan Papaya Rules, it sucks. Terima kasih. Goodbye.